Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Selamat menjalani aktivitas teman-teman semua dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan kali ini saya akan bicara soal persiapan Timnas U17 kita, adik-adik kita yang sedang ada di Bali. Karena kita tahu bersama sudah ada seleksi pemusatan latihan di Bali, itu tepatnya mulai dari tanggal 7 Juli yang lalu ya, sampai nantinya akan berakhir tanggal 6 Agustus yang akan datang. Di bawah kepemimpinan pelatih kepala, siapa lagi kalau bukan Coach Nova Arianto. Nah, Nova sudah mengatakan bahwa tidak semua akan dipilih, hanya 30 pemain yang akan dibawa. Karena setelah selesai sampai di 6 Agustus TC di Bali itu, anak-anak ini akan dipersiapkan untuk uji tanding, ya, mencoba untuk bertanding melawan tim-tim yang juga peserta Piala Dunia U17. Karena U17 kita tahu akan berlangsung di Qatar ya, tanggal 3 sampai 27 November yang akan datang. Itu jadwal Piala Dunia U17, teman-teman. Nah, ada 3 calon lawan kita yang kita akan hadapi karena dari Bali selesai langsung menuju ke Medan. Di sana akan tes, ya, ada uji coba di sana. Kalau nggak salah Tajikistan satu lagi Panama dan Afrika Selatan. Ya, ini 3 tim. Kita akan tunggu nantinya kita akan berhadapan dengan siapa duluan. Tapi itulah calon-calon lawan dari Sahabi Goli dan kawan-kawan di Medan. Oke, Coach Nova memberikan latihan saat ini itu fisik pemain, mental juga, bagaimana koordinasi sebuah tim dalam masa transisi permainan dari menyerang ke bertahan, membuild up serangan. Pemain-pemain itu harus fokus bermain untuk mengikuti apa arahan yang dia lakukan. Kebersamaan dalam tim itu penting yang dilakukan oleh Nova, dan latihan itu dicoba karena di Qatar itu kan agak unik memang. Dari 48 tim yang nanti akan bertanding itu akan ada bertanding tuh banyak di banyak lapangan. Nah, di Bali itu yang lapangannya Bali United itu kan ada banyak tempat. Nah, kayak festival Piala Dunia itu nantinya yang dibuat oleh FIFA. Jadi makanya Nova membiasakan anak-anak itu bertanding tanpa penonton. Itu harus ya. Jadi bermain di lapangan yang terbuka karena di samping-samping juga ada yang bertanding nantinya kalau di Piala Dunia. Nah, ini dibiasakan juga oleh Coach Nova bagi anak-anak sehingga tidak canggung lagi ketika sampai di Qatar untuk bisa bertanding, teman-teman. Nah, sekarang juga masih menunggu ada 3 pemain kalau nggak salah ya. 3 pemain itu Nicolas Moizun, Mike Rajasa, dan Lucas Lee. Itu 3 yang sedang ditunggu untuk bisa bergabung. Ya, semoga ketiga pemain ini ya, bisa bersama-sama dengan tim U17 ada di Bali sebelum semua dipersiapkan menuju ke Medan. Nah, dari sana setelah ada uji coba, Nova akan melihat pemain-pemain yang akan dia pilih, dia akan seleksi langsung dengan harapan ada uji coba TC lanjutan. Karena ini dipersiapkan dengan matang sebelum sampai ke bulan November. TC lanjutan itu di mana? Ya, sudah dipersiapkan bahwa dari sini kita menuju ke Spanyol. Jadi anak-anak tuh diangkut dibawa ke Spanyol. Ini luar biasa. Di sana juga ada, selain ada latihan di sana, pematangan tim, juga ada beberapa uji coba yang sedang dipersiapkan. Ya, uji coba kita akan tunggu nanti dengan siapa-siapa tim-tim lokal untuk anak-anak 17 kita ini dari Spanyol. Kemudian bergeser tuh ada di Yogyakarta juga. Ada TC di Yogyakarta. Semua anak-anak ini. Nah, di Yogyakarta kemudian ada juga TC yang dipersiapkan juga di Dubai, Uni Emirat Arab sana. Jadi itu rangkaian ya. Kalau di Dubai itu kan itu persiapan nantinya menuju ke Qatar. Jadi sudah dekat, biasanya dari Dubai ke Qatar kan sudah dekat perjalanannya, sangat singkat sehingga anak-anak bisa dengan cepat beradaptasi. Karena kita harus sampai di Qatar itu sebelum bisa saja itu berapa hari sebelum pertandingan karena TC itu sudah ada di Dubai. Jadi membiasakan diri juga dengan udara di sana bagi anak-anak kita. Tinggal kita akan tunggu nantinya Nova akan memilih siapa pemain-pemain ini yang akan dibawa. Karena 23 pemain ini tentunya akan ditentukan, dilihat. Bukan cuma 23, mungkin bisa aja 25 atau 27. Karena ketika saya berbicara dengan manajer tim, Timnas U17, Pak Ahmed Zaki Iskandar, ya,
juga mengatakan bahwa ya walaupun untuk 23 bisa aja harus ada pemain-pemain yang dipersiapkan. Ya kalau ada yang cedera ya mungkin 25, 26 pemain ya, bahkan tidak menutup kemungkinan ada 27. Itu tergantung bagaimana dilihat kondisi yang ada lah teman-teman untuk mereka. Tapi yang pasti 20, secara diregister adalah 23 pemain. Dan pemain-pemain ini tidak mudah untuk bisa bersaing karena lawan-lawan berat di grup H ini. Karena kita tahu ada juara dunia 4 kali kalau nggak salah, Brasil. Ya, ada dengan tim kita. Selain Brasil ada wakil dari Amerika Utara dan Karibia di sana, ya, Honduras. Ini tidak mudah, Honduras juara grup di sana, kemudian mereka lolos ke Piala Dunia. Satu grup dengan kita. Ya, setelah Brasil dan Honduras ada lagi tim pendatang baru, Zambia. Tidak mudah bagi kita. Zambia walaupun di pendatang baru, tim yang kuat dari Afrika ini, dan mereka ingin berprestasi tentunya. Nah, makanya lawan-lawan kita ini yang kita harus antisipasi. Kita ketemu mungkin dengan Zambia duluan. Kalau kita bisa menang melawan Zambia kan bagus buat kita. Sebelum nantinya kita akan ketemu dengan Honduras dan Brasil. Tapi kemenangan pertama itu akan sangat menentukan. Dan biasanya memang pertandingan pertama itu sulit. Tapi semoga anak-anak bisa menjalani laga pertama itu dengan baik. Yang masih panjang, makanya uji coba ini dibutuhkan untuk para pemain. Jadi mereka tidak shock lagi atau merasa kaget lagi ketemu dengan Brasil, Honduras, Zambia. Jadi bagus di medan ini kalau kita ketemu dengan Afrika Selatan, ada Panama, ada Tajikistan yang semua ikut Piala Dunia, kan bagus buat anak-anak, dapat pengalaman yang baik. Jadi harapan kita semua, semoga kita doakan mereka baik-baik saja ya. Semua tidak ada yang cedera, kemudian mereka bisa menjalani semua program yang diberikan oleh Coach Nova dengan baik. Dan target kita tentunya lebih bagus kalau kita lolos dari grup. Di Piala Dunia ini kita bicara teman-teman ya. Kalau kita bisa lolos ini luar biasa untuk tim kita. Karena kita berambisi untuk bisa meraih hasil yang positif ya di Piala Dunia U17 ini. Ya tidak mudah, tidak gampang, tetapi butuh perjuangan. Tergantung dari anak-anak persiapan yang dilakukan dengan baik. Sampai di sini saya berbicara soal U17 kita. Dengan saya Bung Ropan.